Ya, selamat malam Smart Listener, apa kabar malam hari ini? Hari Rabu sekarang sudah tanggal 25 November 2020. Dan Smart Listener tanggal 25 November 2020 hari ini ternyata merupakan Hari Guru Nasional. Dan pastinya Hari Guru Nasional ini juga diperingati oleh seluruh guru-guru yang ada di Indonesia ya. Dan untuk itu mewakili pimpinan dan seluruh staf Radio Smart FM, kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi ingat lagu ya, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari gurulah kita bisa berhasil menjadi seorang insinyur, jadi dokter ya, kemudian jadi jadi penyiar seperti saya. Dan adik-adik kita dari uh, beberapa mahasiswa ya yang tergabung dari komunitas 1000 Guru. Oke, baik, Smart Listener, malam hari ini berkaitan dengan Hari Guru Nasional. Pastinya kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi di program kami Smart Community, karena hari ini berkaitan dengan Hari Guru Nasional, kami menghadirkan komunitas 1000 Guru. Yap. Iya, saya juga jadi penasaran kenapa sih ada yang namanya komunitas 1000 Guru. Apa fungsi mereka di kehidupan kita sehari-hari ya? Apakah mereka memang terdiri dari 1000 guru? Kemudian kalau tidak genap 1000 guru, mereka bukan dibilang dengan komunitas 1000 guru. Saya nggak tahu ya, tapi yang jelas dengan adanya adik-adik kita pada malam hari ini, kita akan bisa melihat atau bisa mendengarkan secara langsung gambaran dari komunitas 1000 guru ini. 1000 guru kayaknya banyak banget ya, kumpul di satu wilayah atau mereka terpencar di berbagai daerah, dan apakah mereka juga mengabdikan diri mereka bukan hanya di kota saja atau di di luar dari Makassar ya. Apakah juga mereka mengabdi di pelosok-pelosok? Kita akan dengarkan banyak terkait dengan komunitas ini. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan dulu adik-adik kita dari 1000 Guru Sulawesi Selatan ya, komunitas 1000 Guru Sulawesi Selatan. Ada Mbak Dita. Mbak Dita ini adalah koordinator divisi kreatif dan pengembangan kurikulum. Benar. Selamat malam Dita. Malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah ya. Kemudian selain Dita ada juga siapa? Miftah ya? Iya. Apa kabar Miftah? Baik Mbak. Iya. Miftah ini dari divisi rekrutmen dan pemberdayaan relawan ya. Iya. Nah ini kalau saya melihat dari divisi-divisi Anda, yang Dita dulu deh ya, koordinator divisi kreatif dan pengembangan kurikulum. Yep. Pasti Dita bisa menceritakan ya terkait dengan adanya komunitas 1000 guru ini. Dan kalau kita melihat ini ada di ada kayaknya wilayah ya, perwilayah ya. Iya, Iya, perwilayah 1000 Guru Sulawesi Selatan. Emang 1000 guru ini ya, komunitas 1000 guru ini memang ada di seluruh nasional, di seluruh Indonesia atau gimana nih? Iya, jadi kalau 1000 guru sendiri itu terbentuknya kan 2012. Itu 2012 ya. Pertama kali ada yang inisiasi, ini namanya Kak Jemi. Nah, beliau itu menginisiasi 1000 guru di Jakarta awalnya. Nah, sekarang terhitung 2020 udah ada 45 regional di seluruh Indonesia, termasuk juga Sulawesi Selatan. Nah, kalau Sulawesi Selatan sendiri itu terbentuknya di tanggal 18 Juni 2014 gitu. Nah, waktu itu juga ada yang inisiasi. Jadi waktu sebenarnya 1000 guru ini fokusnya bukan 1000 guru berarti kita semua guru nih, bukan. Iya. Jadi 1000 guru terbentuk itu untuk menyadarkan kita bahwa semua orang bisa menjadi guru gitu. Jadi dalam satu kegiatan di satu hari itu kita semua bisa menjadi guru, merasakan. Bisa ngajar gitu ya. Iya, benar banget. Membagikan ilmunya. Jadi di komunitas 1000 guru ini bukan guru yang mengajar gitu ya, bukan mengajar secara fisik di sekolah-sekolah, tapi dalam artian 1000 guru ini bisa mengajar dimanapun itu ya. Iya, benar. Kalau lebih ke ke kreatif dan pengembangan kurikulum, berarti ada kurikulum yang harus yang harus digarisbawahi juga ya, dan diterapkan untuk mereka yang ingin diajar gitu. Iya, benar. Jadi ini lebih kemana sih untuk
pengajarannya? Jadi sebenarnya Seribu Guru itu adalah komunitas yang fokus concernnya terhadap pendidikan anak khususnya di pedalaman. Jadi kita pertama kali Seribu Guru itu kegiatannya traveling and teaching. Nah, sambil kita traveling, kita juga ngajar untuk adik-adik di pedalaman. Nah, itulah gunanya saya sama tim untuk buat kurikulumnya pada saat kegiatan itu. Tapi gitu. harus ada planning dulu ya. Mau Benar. kemana? Mau kemana dulu tujuannya? Iya, benar. Ya? Harus Pedalaman ada mana survei. gitu kan? Harus kayak gitu. Dari dari planning mau kemana gitu ya. Bisa ditahu kurikulum apa yang cocok untuk Iya, benar. diterapkan di daerah tersebut. Biasanya untuk daerah pedalaman yang selama ini sudah dilakukan oleh komunitas ini di mana-mana saja? Kalau di Sulawesi Selatan itu udah banyak banget sih sebenarnya, udah ke Bira, Toraja, mulai dari Makassar sampai Bira, Toraja udah nyampe. Sinjai udah. Sepertinya kalau disebut daerahnya ini kayaknya daerah wisata juga kan? Iya, Situ ada benar. Bira. Itu memang fokusnya untuk ke daerah-daerah wisata atau mungkin pada suatu saat juga daerah-daerah yang bukan tujuan wisata bisa ditelusuri oleh komunitas ini? Sebenarnya bukan cuman daerah wisatanya aja sih. Jadi Toraja kan ada daerah wisata ya, kemudian Bulukumba Bulukumba juga dengan ada Bira. kan. Nah, itu sebenarnya plusnya ada ada tempat tempat wisatanya. Tapi kita juga ngajar di situ gitu. Tapi nggak semua tempat itu plus wisata. Jadi emang ada pure yang benar-benar kita ke pedalaman gitu. Tergantung kita mau kemana sih. Baru keempat daerah itu ya? Sebenarnya udah ada Sudah 7 daerah. 7 daerah ya di Sulawesi Selatan. Iya, di Sulawesi Selatan. Selama ini belum pernah keluar Sulawesi Selatan. Kalau di luar Sulawesi Selatan itu bukan ranahnya Seribu Guru Sulawesi Selatan sih. Jadi kalau Seribu Guru Pernah Sulawesi tidak Selatan berkolaborasi dengan teman-teman dari regional lain? sering. Sering ya? Jadi dulu ada pernah namanya Traveling and Teaching Syllabus. Jadi seluruh Sulawesi itu ngumpul. Jadi kemana gitu. Itu pernah sih. Dan sering kalau misalnya ada beberapa teman juga yang diundang untuk ke kegiatan apa di daerah mana, itu sering sih. Dan kalau melihat kita kembali ke kurikulum dulu ya, untuk satu wilayah tertentu ya, misalnya satu pedalaman atau satu daerah yang Anda akan kunjungi, biasanya melihat apanya sih dulu terus disusun kurikulum ini nih yang cocok nih buat wilayah ini atau daerah ini? Kita lebih ke gini, kalau misalnya kita mau survei ke suatu tempat, kita harus tahu Ada indikator. survei sebelumnya Iya, ya? jadi sebelum kegiatan 1 bulan 2 bulan sebelum itu kita harus udah rancang nih apa yang mau kita lakuin. Setelah kita Daerah untuk tujuannya? iya harus tahu. Misalnya nih, Tidak, siapa yang menentukan? gini, misalnya kita mau bikin kegiatan, misalnya mewarnai nih. Nah, cocok nggak misalnya di daerah Jeneponto misalnya. Iya. Nah, kita survei ke Jeneponto, apakah memadai di daerah situ. Misalnya indikatornya apa? Indikatornya ada A, B, C, D. Misalnya daerahnya luas, tempatnya indoor atau outdoor, adik-adiknya tahu tidak materi-materi yang harus diajarkan seperti itu. Ada indikator-indikatornya supaya tepat sasaran kayak gitu. Surveyornya biasa dari teman-teman dari komunitas Seribu Guru ya? Iya, benar. Jadi ada divisi sendiri untuk survei gitu. Jadi tersebar juga sih dari Sulawesi Selatan, ada beberapa teman yang ada di beberapa daerah. Jadi tektokannya lebih gampang gitu. Misalnya dari wilayah itu ya di Jeneponto mungkin mereka mengusulkan ya ke teman-teman di Makassar, nih ada nih daerah yang mungkin perlu ya untuk didatangi. Terus kayak gitu. selain lihat wilayahnya, mereka yang menjadi sasaran untuk diadakan kunjungan seperti itu melihat kondisi anak atau apa? Sebenarnya itu juga sih sebenarnya, karena kan kita fokusnya ke marginal gitu kan. Kaum marginal ya. Jadi memang kita fokusnya seperti itu. Jadi nanti ada 3 survei nih biasanya. Ada 3 lokasi yang kita survei, sasar. Nah, yang mana nih yang masuk ke indikator? Tapi memang ke adik-adik yang ya itu kaum marginal seperti itu. Selain kaum marginal, mereka harus berkumpul gitu ya. Maksudnya mereka harus dikumpulkan
untuk satu wilayah atau boleh keluar dari wilayah tersebut? Kita selama ini kalau berkegiatan itu lebih ke sasarannya sekolah dasar. Sekolah ya, Iya. mereka ada sekolah ya. Sekolah dasar. Jadi biasanya kan ada sekolah, tapi memang mereka bilangnya sekolah, tapi menurut kita kayak itu lebih cocok bukan sekolah misalnya karena agak apa ya, Kapasitasnya prihatin, tidak mendukung ya. fasilitasnya tidak mendukung dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, selama perjalanan kalau di 2014 ya, Komunitas Seribu Guru untuk Regional Sulawesi Selatan terbentuk, berarti sudah kurang lebih 6 tahun Iya, udah 6 tahun. keberadaan Komunitas Seribu Guru ini. Apa yang sudah Anda lakukan, Dita? Dari kita nih dari 2014 udah berarti udah 6 tahun dan 6 tahun itu kita udah keliling. Mulai gabung di 2014, Dita? Atau Kalau saya belum dari 2020 sih kalau saya. Baru ya? 2020. Jadi kita kepengurusannya baru. Nah, tapi teman-teman itu sudah banyak salah satunya inisiator kita itu udah sering dari 2014 sampai 2020 tuh banyak banget yang dilakuin. Misalnya traveling and teaching itu udah lebih dari 10 kali kita lakuin dan berarti itu udah beberapa tempat yang kita datengin gitu. Dan alhamdulillahnya ada satu tempat yang udah akrab banget sama Seribu Guru Sulawesi Selatan karena itu tempatnya di mana? Di Baonglangi, di Manuju juga ada. Sinja itu ya? Ya. Apa yang menarik di situ? Kalau di Baonglangi itu saya cuma dengar dari cerita teman-teman nih. Waktu itu katanya kita aksesnya sebenarnya emang susah karena berjalan kaki itu lebih dari 6 kilo. Iya, jadi tapi menariknya di sana adalah adik-adiknya itu semangat untuk belajar. Adik-adiknya malah semangat untuk ketemu kakak-kakaknya. Jadi volunteer yang kita rekrut itu juga senang untuk ketemu gitu. Jadi di Seribu Guru bukan cuma pengurusnya aja yang ada, tapi kita sering ada rekrutmen untuk volunteer kayak gitu. Oke. Ini kan lebih menyasar untuk traveling dan teaching ya. Ke teachingnya ya sudah pasti karena kalau mengingat nama dari komunitas Anda sebagai Seribu Guru. Nah, yang travelingnya ini kenapa sih harus ada traveling kemudian ke teachingnya? Jadi itu juga sih. Sasarannya memang untuk kumpul, jalan-jalan atau traveling atau gimana? Karena itu sebenarnya atau sambil traveling terus ada yang mau diajar boleh sambil ini nyambi semuanya nyambi. Jadi ini sih yang dulu diinisiasi sama salah satu inisiator Seribu Guru pada umumnya bahwa dulu kegiatan pertamanya Seribu Guru adalah traveling and teaching. Itu mengajak kita semua bahwa semuanya itu bisa ngajar. Jadi kegiatannya itu bukan cuma traveling aja, tapi juga teaching kayak gitu. Jadi waktu traveling mereka bukan cuma ditawarkan keindahan mata, memuaskan pemandangan, tapi juga kepuasan batin yang ketemu sama adik-adik, main sama adik-adik. Itu sih awalnya atau kenapa. Mungkin juga gini ya, sambil traveling lihat sesuatu yang mungkin apa ya, yang menggugah hati gitu ya, disamperin gitu, didatangi, kemudian mungkin diajak berbincang-bincang, dan itu mungkin bisa jadi usulan untuk teman-teman, kenapa nggak kita kesini gitu ya? Iya, benar-benar. Ya? Bisa jadi. Dan banyak sih yang kejadian kalau di Seribu Guru tuh banyak unexpected moment gitu. Banyak yang tidak disangka-sangka gitu benar. ya, unexpected ya. Oke, kurikulum yang biasanya dibuat oleh tim dari divisinya Dita, apa saja yang dilihat itu? Selain dilihat kebutuhan dari si anak, kurikulumnya berbentuk seperti sekolah atau kayak mata pelajaran. Kita kan guru biasanya susun kurikulum dulu ya sebelum mengajar kan? Iya. Pasti nyusun kurikulum dulu kan? Kalau kita lebih ke bagaimana kita mengajarkan tapi tetap fun. Misalnya pelajaran IPA nih misalnya, atau pelajaran IPA pelajaran pakai pelajaran kita juga ya? Iya, jadi menyesuaikan. Jadi misalnya kan kita sasarannya SD nih. SD ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 apa belajar apa? Misalnya belajar tambah-tambahan, kalistung misalnya biasanya kan kita lebih ngajarin secara fun.
kalau kelas 5 misalnya belajar tentang tata surya, kita kasih tahu tata surya itu seperti apa tapi dalam bentuk yang fun. Tapi bukan cuman itu aja. Jadi akademik, non akademik sama norma-norma juga. Jadi kehidupan mereka juga kita sentuh dalam hal itu. Jadi norma kesopanan, sopan santun, tanggung jawab dan Itu lain-lain. dibuat tertulis ya atau gimana? Iya, Dibuat tertulis. juga ya? Jadi sebelum ke sana kita sebagai pengurus harus tahu dulu kurikulumnya apa. Terus volunteer yang kita rekrut juga harus tahu apa yang mereka harus sajikan ke Lakukan di sana. sana Iya, ya. benar. Oke, itu dari Dita ya sebagai koordinator divisi kreatif dan pengembangan Pengembangan kurikulum. Kita ke Miftah nih. Selamat Ya. malam Mbak Miftah. Selamat malam. Miftah dari divisi rekrutmen dan pemberdayaan Relawan. relawan. Ini kan relawan terkait dengan volunteer itu ya. Iya. Ya, nah, kalau tadi Mbak Dita bilang atau Mbak Dita katakan bahwa teman-teman yang ikut terlibat dalam komunitas ini ya, mereka juga harus menguasai medan ya, menguasai medan, dan itu pastinya berkaitan dengan profesi mereka. Iya, seperti itu ya. Iya. Nah, sebagai divisi rekrutmen dan pemberdayaan relawan, apa sih yang bisa Mbak Miftah nilai dari mereka yang Anda akan terima di komunitas Seribu Guru? Jadi sebelum kita merekrut nih pengurus kita ada beberapa tahap dulu. Mereka itu anak-anak mahasiswa atau yang sudah selesai atau gimana? Mahasiswa. Jadi Lebih ke kita mahasiswa iya ya? lebih ke mahasiswa. Kita tentukan dulu nih mereka ini dari jurusan apa, terus menguasainya tuh bidang apa. Bukan cuman bidang pelajaran sih yang kita rekrut, misalnya kita juga mencari yang punya skill video atau skill editing foto atau editing video gitu. Jadi di Seribu Guru ini volunteernya tuh bukan hanya mengajar, Iya. tapi mereka juga harus punya skill ya. lain. Iya. Lebih kemana sih yang selama ini sudah dilakukan perekrutan? Selain mereka punya skill video ya, misalnya memvideo gitu kan, punya keahlian mungkin mengajar fotografi mungkin ya. Iya. Iya, itu selama ini Selama ini sih lebih ke mengajar ya kan Kak, karena teaching gitu Seribu Guru. Tapi kita juga apa ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak. Kalau kita kan banyak nih yang kita butuhin. Misalnya kayak kita sering selain dia bisa komunikasi sama anak-anaknya, kita juga lihat apa skillnya. Misalnya kayak dia bisa ngajarin kita bagaimana cara lebih fun untuk ngajarin adik-adik, atau bagaimana cara kita komunikasi, misalnya public speaking, dia bisa public speaking, atau dia bisa ngasih games ke adik-adiknya, penyajian apa yang bisa dia lakuin, dan terutama sebenarnya yang kita cari adalah komitmennya sih. Iya. Kalaupun mereka yang mau jadi volunteer ini penyampaian dari teman-teman di komunitas Seribu Guru atau mereka yang tertarik sendiri untuk mendaftar? Penyampaian dari Seribu Guru. Jadi kita buka open recruitment. Disampaikan ya. Iya. Ke kampus-kampus atau gimana? Biasanya kita via Instagram sih. Oh, Via ya. Instagram Online, dan media sosial. iya, surprisingly tuh banyak banget yang pengen. Jadi karena kan ini sekarang kita belum buka open recruitment nih, karena lagi pandemi kemarin-kemarin. Iya. Dan banyak banget yang nanya kapan buka gitu. Dan kita itu membuat kita semakin semangat untuk ngelakuin hal-hal baru lagi di tahun ini sih gitu. Iya, harusnya ya Iya. seperti gitu, kreatif kan. Benar-benar. Nah, ini yang menjadi menjadi pertanyaan juga buat saya. Apa sih yang menarik sehingga mereka termotivasi untuk mau mendaftar di komunitas ini? Apakah berbayar atau tidak berbayar, atau mereka tenaganya dibayar atau gimana ya? Ya, sebentar dijawab. Oke.
Smart listener, di komunitas 1000 Guru ini ternyata beranggotakan pemuda-pemudi atau anak-anak muda yang peduli pendidikan anak-anak untuk wilayah pedalaman atau wilayah-wilayah terpencil. Khusus di Sulawesi Selatan mereka sudah menjelajahi beberapa daerah-daerah pedalaman ya, seperti di Bulukumba, kemudian Jeneponto. Toraja, Jeneponto ya. Kemudian juga ada beberapa wilayah lainnya yang insya Allah dalam perencanaan mereka. Ya, berbeda dengan komunitas yang berbasis pendidikan lainnya dalam komunitas 1000 Guru ini, kegiatan dari relawan mengajar diisi juga dengan traveling di lokasi sekitar sekolah. Traveling di lokasi sekitar sekolah pastinya ini juga cukup menarik ya, karena pasti ada sesuatu yang beda dan tidak didapatkan di daerah-daerah lain. Kemudian traveling juga ini paling tidak mengenalkan bagaimana budaya adat istiadat dari satu wilayah yang Anda datangi, gitu kan? Benar. Seperti itu ya. Kemudian juga selain mengenal budaya adat istiadat, juga pastinya kalau berkesempatan ada anak-anak yang minta dididik ya dari teman-teman relawan komunitas 1000 Guru ini juga akan ikhlas untuk mengajar mereka. Benar. Iya. Benar Nah, banget. Kalau pengalaman dari Mbak Dita atau Miftah sendiri nanti bisa disampaikan ya. Mereka dari anak-anak yang sudah pernah diajar. Dita sudah pernah ngajar? Udah. Sudah. Miftah? Udah. Mereka butuh apa sih dari kalian Eh, selama ini kebanyakan? Kebanyakan mereka butuh kasih sayang, Cia. Butuh perhatian kasih sayang ya. gitu. Sebenarnya mereka itu apa ya? Apa yang ingin kita sampaikan sebenarnya adalah mereka itu pengen banget belajar, tapi mereka tidak terfasilitasi gitu. Itu yang kita mereka lihat. mengeluh ya atau gimana? Justru Karena biasanya mereka itu terima apa Iya, adanya. ha-ha. Ya. Justru Dan mereka senang. tidak mau ya. Mereka segan ya atau sungkan untuk mengatakan saya perlu ini nih. Iya. Ya. Iya. Jadi mereka cenderung tidak mengungkapkan apa kekurangan mereka. Apa kebutuhan mereka? Iya, tapi mereka memperlihatkan bahwa mereka excited dengan kedatangan kita, gitu. Jadi kita Seperti juga apa yang kalian lihat sehingga mereka merasa excited dengan kedatangan Anda? setiap kita datang sebenarnya nih dari yang beberapa saya Iya, tangkap, pengalamannya memang Mbak Dita. itu tuh mereka awalnya cenderung menutup diri sebenarnya. Mereka malu biasanya. Anak-anak kan biasanya malu ketemu sama orang-orang baru. Tapi ketika kita datang, mereka tahu bahwa kita pengen ngajar, mereka datang sendiri. Mereka malah seneng mau ketemu kita. Mereka malah kayak, Kak hari ini mau ngapain? Kak hari ini kita belajar apa? Nanti kita ada apa? Gitu. Mereka lebih senang itu. Dan mereka yang saya lihat cenderung tidak pernah apa ya, mengeluh. Iya. Jarang banget ngeluh. Gitu. Itu tapi yang kita lihat semangatnya mereka untuk belajar. mereka. Iya benar. Pernah tidak Miftah dapat ya, Miftah lagi nih pengalamannya ngajar, terus mereka juga butuh ya, seperti walaupun tidak terungkapkan ya, walaupun mereka tidak ngomong ya, tapi Anda tahu sebagai tenaga pengajar ya, kita bisa bilang lah seperti itu, karena ada di komunitas 1000 Guru. Ada tidak ketika mereka menginginkan satu hal dan itu bisa dipenuhi oleh Anda, itu gimana sih perasaannya? Pernah Kak waktu itu ngajarnya di Pangkep gitu ya. Pas datang mereka bahagia banget melihat kakak-kakak dari bahagia banget gitu Ya, melihat ada saya komunitas ini ya. ada komunitas ini untuk ngajar. Terus saat itu aku ngajarnya tuh bahasa Inggris. Dan mereka tuh exciting banget sampai mereka ikut ini juga ikut ngajar. Oh iya ke teman-temannya ya, Iya. yang mungkin belum datang waktu itu ya. Oh ya. Tapi tidak ada larangan dari orang tua mereka ya selama ini pengalaman Anda? Alhamdulillah orang belum. tua orang Mereka tuanya dukung malah ya, senang. orang Iya. tuanya Malah mendukung seneng ya. kalau kita datang. Ya Mm-mm. kan sih gitu. Malah cenderung mereka kayak kapan datang lagi biasanya. Nagih gitu. Sampai berapa lama sih berada di satu daerah tersebut?
Kalau traveling and teaching itu 3 hari. 3 hari Dari ya? Jumat, Sabtu, Minggu sebenarnya. Tapi kita ngajarnya di hari Akhir Sabtu. pekan ya. Karena kan ternyata kalau ngerekrut volunteer untuk kegiatan itu bukan cuma dari Sulawesi Selatan biasanya yang ada. Oh ya. Tapi dari beberapa provinsi datang, pernah ada dari Jakarta, dari Medan, datang ke sini untuk cuma ikut traveling and teaching. Dan bukan mahasiswa biasanya, ada juga yang udah bekerja dan lain-lain gitu. Oh, jadi keanggotaan dari 1000 guru ini bukan cuma mahasiswa-mahasiswi saja ya? Ya, Didominasi bukan. mahasiswa, Iya, tapi iya. banyak juga yang bukan udah selesai Sudah lah gitu. selesai ya. Pada saat mereka ya, Anda lagi ngajar gitu ya, mereka kan ada satu kepuasan tersendiri ya, kesenangan tersendiri dalam waktu 3 hari. Apa yang mereka bisa dapatkan dalam waktu 3 hari? Apakah terselesaikan pelajaran-pelajaran yang Anda berikan atau gimana itu? Kita selalu Terus kalau berharap, tidak tersampaikan, mereka kan pasti juga bertanya, kapan lagi Datang lanjutannya? Lanjutannya pelajaran gini gimana gitu kan? Iya. Jadi kita selalu berharap apa yang kita implementasikan itu terserap dengan baik sama adik-adik. Dan memang pada satu hari itu memang sudah selesai programnya, Iya. kurikulumnya ya? Iya, harus sudah selesai saat itu. Nah, yang kita harapkan adalah bukan cuman pelajarannya aja yang selesai, tapi mental belajar mereka terus dibangun. Gitu, mental Tapi ingin cukup belajar. tidak dengan 1 hari itu? Sebenarnya kalau bilang cukup nggak cukup, enggak sih Iya. sebenarnya, nggak cukup. Makanya kita tuh sering kayak kapan nih ngelakuin lagi, karena sebenarnya nggak cukup untuk 1 kali. Nah, ada kegiatan follow up-nya sebenarnya. Follow up kegiatannya apa? Nah, nanti bikin lagi kegiatan di situ, tapi dalam bentuk lain misalnya. Tapi orang lain lagi yang datang Iya, kan? benar. Orang lain yang datang dengan kurikulum yang mungkin saja tidak sama dengan kurikulum yang sebelumnya kan? Dan itu patah gitu. Itu Iya. bagaimana itu? Sebenarnya kita ada program namanya 1 bulan berada di pedalaman. Nah, itu tuh satu Programnya komunitas 1000 guru ya? Iya, jadi kita ada beberapa program, bukan Iya. cuma traveling and teaching. Iya. Nah, ada program di mana selama 1 bulan ini si volunteer ini akan berada selama 1 bulan itu di pedalaman. Nah, dia ngelihat progres apa aja nih yang udah dilakuin sama adik-adiknya. Begitu pula nanti bulan selanjutnya harus ada follow up dari bulan sebelumnya. Oh, Gitu. Jadi ada kelanjutan ya? Iya, jadi nggak patah di situ. Jadi kita tahu nih, oh perkembangannya udah sampai sini. Ini anak belum nyampe nih ke kurikulum yang selanjutnya. Apakah dilanjutin atau gimana? Kayak gitu. Jadi ada follow up kegiatan untuk kegiatan itu. Tapi itu program tersendiri ya? Iya, program tersendiri. 1 bulan? Selama ngajar? 1 bulan ngajar. 1 bulan ngajar namanya? Iya. 1 bulan ngajar ya. Dan ini pastinya juga sangat diharapkan ya, karena biasanya kalau pertemuan seperti ini, apalagi kalau anaknya sudah klop dengan kita kan, itu mereka akan tertarik dengan sendirinya untuk datang mau belajar. Sementara kalau kita lihat di daerah-daerah terpencil, untuk fasilitas mengajar yang seperti kita yang ada di, alhamdulillah ya, kita yang ada di kota ini cukup memfasilitasi ya, Iya, memadai. Nah, sementara mereka yang ada di pedalaman itu kan belum termediasi ya, Iya, dengan kelengkapan-kelengkapan yang mungkin saja terlalu mewah buat mereka. Nah, ini terkait dengan kelengkapan-kelengkapan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Apakah pernah difasilitasi juga oleh komunitas 1000 guru? Kalau kita Misalnya saja untuk buku lah ya, buku iya, tulis, iya. pulpen, pensil. Nah, Atau mewarnai krayon kayak gitu. Iya. Jadi kita itu datang ke sana biasanya ada gift juga untuk adik-adiknya. Tapi giftnya dalam bentuk itu alat sekolah biasanya. Oh, iya. Jadi untuk menambah minat mereka dalam hal belajar, kita ngasih giftnya dalam bentuk apa yang menunjang mereka untuk belajar. Tapi ini tidak diberikan untuk mereka yang berkemampuan lebih ya? Enggak. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Mereka Enggak. disamaratakan untuk Disamaratakan. mendapatkan gift itu. Iya. Jadi kita nggak pernah memberi satu anak gitu, nggak pernah. Jadi kalau mau memberi semuanya harus diberi. dapat, Satu dikasih, semuanya dikasih. Iya. Kayak gitu. Iya, biar adil ya. Iya, harus Dan adil. ini mungkin merupakan satu kegembiraan buat mereka sendiri ya. Makanya kalian ditunggu
Iya benar, makanya sering ditungguin kapan datang lagi nih gitu. Dan itu dipersiapkan memang dari teman-teman komunitas Seribu Guru. Iya, jadi kita harus prepare sih sebenarnya. Semua harus terprepare dengan baik karena ada kegiatan juga namanya Teaching and Giving nih. Nanti tanggal 20 Desember 2020 ayo teman-teman Teaching ikutan. dan giving ya. Iya. Iya. Kalau Teaching and Giving ini sebenarnya di daerah 20 Desember. Iya, 20 Desember Kenapa sih harus 2020. tanggal 20? 20 Desember Ada sebenarnya istimewa? enggak sih. Kalau yang tanggal 28 November ini ada kegiatan juga. Namanya A Gift of Caring itu di hari itu adalah Hari Dongeng Nasional kalau tanggal 28 November ini. Tapi kalau tanggal 20 Desember itu Ini per sebenarnya tanggal 20 ya? kalau kenapa? Per tanggal 20 kegiatan-kegiatan enggak sih. spesialnya? Enggak sih sebenarnya. Iya, karena kan tanggal 20 ini ada Giving a Caring ya. Iya, 28 28. 28 Caring. November. Oh ya. Jadi ada Gift of Berarti Caring. dalam waktu dekat ya? Iya benar. Ah. Bentar lagi nih hari Sabtu ada kegiatan. Kalau itu kita kolaborasi sama komunitas lain. Kalau itu Komunitas gabung dengan komunitas iya, komunitasnya namanya Komunitas Peduli Anak Jalanan. peduli oh ya. Iya. KPAJ. Iya, KPAJ. Jadi kita ke daerah binaan mereka di Kerung-Kerung. Nanti kita bakal bagi-bagi alat tulis ke adik-adik binaan mereka kalau itu. Iya, Kalau- tanggal 28 November Iya, ya. tanggal Kemudian 28. 20 Desember. Kalau 20 Desembernya kita lagi nyari survei tempat nih. Kita mau berkegiatan di mana? Kolaborasi juga sama non formal sekolah gitu. Mm-mm. Nah itu nanti juga kita bakal main bareng sama adik-adiknya, belajar bareng dan semoga ada yang dengar mau jadi sponsor kegiatan ini Iya. ya boleh supaya kita bagi-bagi nih apa hadiahnya untuk adik-adiknya gitu. Open donor, Open Iya, donasi. benar. open donasi ya. Tetap ya ke Iya. umum. Ya, Umum. Mau siapa aja sih sebenarnya, mau personal, instansi atau siapapun boleh. Ini share-nya kemana? Ke Instagramnya komunitas Seribu Guru atau kemana-mana aja medsosnya? Kalau kita sekarang menggunakan Instagram sih. Instagram ya. Iya. Ya, ini kan paling tidak siapa tahu ada yang berminat nih untuk mendukung kegiatan Anda di Giving a Caring ya. Ya, Tanggal 28. A Gift a Caring. A gift of caring. Of caring ya, a gift of caring, atau mungkin mereka ingin berpartisipasi di tanggal 20 Desember itu Iya. Teaching and Giving ya. Iya. Mereka bisa kemana itu? Ke Instagramnya 1000 Guru @1000_guru @_sulsel. Ah, ya. 1000. Nanti mereka diarahkan ya ke rekening mana gitu ya. Iya, Iya, benar. ada. Oke, kemudian juga bisa bawa paket gitu ya, bisa. Oh bisa. Kak. Boleh, Ya, boleh banget. Nah ini kan kalau kita lihat kegiatan-kegiatannya a gift of caring ya, Iya. kemudian teaching and giving, ini kan pasti membutuhkan modal nih Iya, ya. benar. Pasti modal yang banyak nih untuk memberikan ke anak-anak yang disasar gitu ya. Nah kalian juga saya nggak tahu apakah mereka kalian dibayar atau tidak secara sukarela kata gimana Gimana Kak? Jadi kita jadi volunteer di sini secara sukarela. Ya. Terus mereka Terus untuk kumpul dananya itu kalau Gift of Caring sendiri kita mulai kegiatannya tuh 1 November. Itu kegiatannya kita buka open donasi di Lego. di dekat yang Pantai dekat Losari. ini ya, CPI ya. Iya Iya, di di CPI. Center Point Jadi of setiap Indonesia. hari Minggu kita open donasi di sana. Sekalian Ada main kegiatan games. tidak? Ada, Ada Kak. kalian buat terus nanti Iya. open donasi. Ada. Ada ya. Iya. Kegiatannya seperti apa sih? Ada games ular tangga, Oh, ada ranking 1, terus Kemarin- ada mewarnai juga, Ah, dan terakhir itu permainan tradisional. tuh. Jadi Itu, banyak banget sih kita banyak ngelakuin kegiatan di sana sekaligus. Jadi ada stand 1000 Guru nih di Iya, sana. iya, Jadi jualan merchandise. Jadi kita jualan merchandise yang nantinya 100% hasilnya kita sumbangkan untuk kegiatan bersama KPAJ tersebut gitu. Kayak gitu sih. Kita Iya. open donasi. Jadi mungkin orang mikir ya, kok kegiatannya dari mana nih duitnya gitu Iya, kan. iya, Nah itu juga sebenarnya kita bingung nih, ini duit sebenarnya datang dari mana, karena
ada aja donatur, ada aja yang nyumbang, ada aja yang datang untuk mau beli merchandise gitu. Nah kalau kita relawan ya pure relawan, kita nggak dibayar sama sekali. Tapi kalau misalnya relawan yang kita rekrut untuk volunteer yang untuk beberapa kegiatan itu memang ada uang pendaftarannya. Tapi uang pendaftarannya itu untuk kegiatan itu. Kegiatan sosialnya itu ya. Jadi kita nggak ngambil profit sama sekali. Ada sih berapa untuk biaya pendaftarannya? Kalau itu dilihat dari jarak dan kebutuhan mereka selama di sana. Misalnya kayak kemarin di Jeneponto biaya itu pendaftaran apa untuk masuk sebagai anggota relawan? untuk menjadi relawan di kegiatan. Jadi misalnya nih, saya mau daftar untuk kegiatan traveling and teaching. Nah, ketika sudah melewati tahap interview 3 kali, kalau dia dinyatakan lulus, berarti dia bisa ikut menjadi volunteer di kegiatan itu. Nah, untuk membiayai kegiatan tersebut, kita membutuhkan dana kan. Nah, itu dipakai dana yang dari volunteer tersebut dipakai untuk kegiatan itu. Kayak gitu. Jadi ya kita nggak bisa ngarepin dari donatur mau datang kapan kan. Jadi ya itu sih sukarela dari teman-teman sebenarnya. Mereka secara sukarela ya. Sukarela. Tidak ditetapkan berapa atau sekian. Sebenarnya ada nih, misalnya kayak kemarin yang di Jeneponto yang saya bilang itu, karena 2 hari waktu itu ada bencana waktu tahun lalu. Banjir itu ya? Iya, di Jeneponto itu. Jadi mereka bayarnya sekitar 250.000. Tapi itu udah mengcover semua kebutuhan para relawan di sana. Sekalian juga donasi untuk adik-adiknya nanti, gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kegiatan ini ngambil dana dari teman-teman, enggak. Itu emang benar-benar pure untuk adik-adiknya dan kebutuhan relawan itu sendiri, kayak gitu. Oke. Ya, Smart Listener, terima kasih masih di Smart Community dari Radio Smart FM, part of KG Radio Network. Ya, dan kita masih bersama dengan Dita dan Miftah dari komunitas 1000 Guru Regional Sulawesi Selatan. Ya, Smart Listener dapat bocorannya dari googling ya, komunitas ini murni independen tanpa ada campur tangan dari siapapun. Kegiatan ini fokus dengan kegiatan sukarela dan setiap program traveling dan teachingnya selalu membuka open recruitment. Iya. Siapa saja yang tertarik dengan komunitas ini boleh bergabung dan ada beberapa syarat yang dikhususkan untuk mereka yang ingin bergabung. Di antaranya katanya harus memiliki visi dan kepedulian terhadap pendidikan pedalaman dan pastinya juga punya tujuan ya untuk bersosialisasi dan bersosial. Ya benar, harus. Kegiatan ini dibuka setiap 1 bulan sekali kan? Iya. Pelaksanaannya dilakukan 1 hari dan dikemas dengan perjalanan wisata ke daerah sekitar atau di daerah pedalaman yang Anda tuju ya. Oke. Itu bocorannya yang saya dapat ini dari hasil googling saya. Nah, kalau sampai sekarang ya dari 2014 sampai 2020 keanggotaan dari komunitas 1000 Guru ini sudah berapa banyak? Yang tercatat sih 116 orang. 116 orang dibandingkan dengan regional lain. Makassar banyak tidak dengan keanggotaan seperti itu? Lumayan banyak sih. Tapi memang kita keanggotaannya itu lebih ke mereka daftar untuk kegiatan kan. Misalnya itu kita database-nya based on mereka ikut kegiatan kayak gitu. Nah, itu terlihat jumlahnya itu berapa kali kita ngelakuin kegiatan itu. Nah, alhamdulillahnya kalau regional Sulawesi Selatan emang frekuensinya agak sering. Jadi agak banyak lah itu. Kelihatan banyak ya. Dibanding dengan daerah-daerah lain gimana? Kalau daerah lain saya kurang paham sih sebenarnya. Cuman kalau kepengurusannya mungkin kurang lebih sama. Kalau kepengurusan jumlah kepengurusannya mungkin sama. Dari sekian anggota ya yang ada di komunitas ini, mereka sama dengan kalian mahasiswa? Dari regional lagi nih? Iya. Tidak di Makassar, di Sulawesi Selatan sendiri? Semuanya mahasiswa atau ada di luar? Banyak dari
mendominasi itu mahasiswa sih sebenarnya kayak. Iya. Dominasinya tuh mahasiswa, tapi kalau kayak kita berdua sebenarnya bukan mahasiswa lagi. Apa? Sekarang sudah selesai Kita ya? udah selesai. Sudah selesai. Jadi, Oh, iya. jadi kalau teman-teman juga banyak yang masih mahasiswa sih. Oh ya, tapi didominasi sama Mahasiswa. teman-teman mahasiswa ya. Iya. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Mila di Makassar. Katanya bagaimana kegiatan kuliah kalian? Terganggu tidak? Nah, Itu. ini ternyata tadi lupa diperkenalkan mereka. Iya. Mungkin yang bertanya ini kira kalian masih kuliah ya, tapi Iya. ternyata sudah selesai kuliah. Nah, yang lain mungkin yang masih kuliah mewakili lah, Anda wakili lah ya. Mereka terganggu tidak kuliahnya? Kalau yang saya lihat mereka alhamdulillahnya bisa memanage waktu sih. Ini mungkin karena akhir pekan ya kegiatannya ya. Iya. Maksudnya di weekend ya. Sebenarnya kita banyak banget nih rapat-rapat gitu. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang Pertemuan-pertemuan ya. pertemuan yang unpredictable banget sebenarnya kayak gitu. Cuman mereka bisa banget ngatur waktunya dan kita sangat paham bahwa kegiatan volunteer itu memang kegiatan yang sukarela. Jadi tergantung komitmennya teman-teman. Kalau mereka bilang yang mereka nggak bisa ada kegiatan ya kita harus maklumi kayak gitu. Tapi mereka sejauh ini bisa sih ngatur waktunya ya Kak. Iya. Oh Sejauh iya. ini, iya. Karena ada yang kerja Belum juga. ada yang komplain gitu ya selama Belum. ini ya. Alhamdulillah belum Belum ada. jangan Semoga. jangan ada yang komplain. Iya, berarti mereka senang ya, Iya, enjoy emang. ya di kegiatan ini. Iya. Karena mungkin passionnya di situ kali ya. Iya. Gitu. Oke, ada yang ingin Anda sampaikan di malam hari ini sebelum kita akhiri karena kayaknya waktu tinggal 4 menit lagi nggak terasa ya. Iya, jadi 1000 Guru Sulawesi Selatan akan mengadakan 2 kegiatan penting di dalam waktu dekat. Di tanggal 28 November 2020 akan ada kegiatan A Gift of Caring. Kita bersama KPAJ Makassar akan berkolaborasi memberikan akan ada mendongeng di sana, teman-teman. Kalau misalnya mau donasi untuk kegiatan tersebut bisa hubungin 1000 Guru di Instagram. Dan juga ada tanggal 20 Desember 2020 ada kegiatan namanya Teaching and Giving. Ini sementara kita kaji kegiatannya akan ada di mana, tapi insya Allah kegiatannya akan melukis bareng adik-adik. Jadi kalau teman-teman mau donasi dalam bentuk apapun bisa hubungi 1000 Guru di Instagram di @1000_guru_sulsel. Jadi Bisa diulang lagi? di Instagramnya 1000 Guru di @1000_guru_sulsel. Gitu. Garis bawah ya. Iya, itu harus. Kalau misalnya teman-teman mau donasi, ayo kita terima apapun deh. Iya. Atau Baik mau jadi berbentuk. volunteer juga bisa. Oh, Bisa iya, banget iya. kalau mau jadi volunteer, tinggal Instagram 1000 Guru aja di DM. Iya. Miftah? Kalau saya sih pesan-pesan aja ya. Semuanya bisa jadi guru, semuanya bisa jadi pelita untuk anak bangsa. Jadi jangan pernah takut untuk memulai mengajar. Iya, Benar, oke. Ya, small listener, itulah tadi perbincangan kita dengan teman-teman mewakili dari komunitas 1000 Guru ya. Ada Dita dan juga ada Miftah. Ya, anggota komunitas 1000 Guru ini berharap agar semua pemuda tetap bersemangat membangun pendidikan dalam negeri dan tetap memberikan perhatian pada pendidikan di daerah terpencil, khususnya pendidikan dasar. Tidak harus menjadi seorang guru untuk mengajar. Semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Terima kasih Dita, Miftah Thank untuk you. waktunya sudah hadir di Radio Smart FM, part of KG Radio Network. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain ya. Dan kalaupun ada yang ingin mendaftar jadi relawan atau volunteer, langsung aja DM ke 1000 Guru, Iya. 1000 Underscore garis bawah underscore Guru underscore garis Sulsel. bawah Sulsel. Oke. Saya Emil Faris yang bertugas dari lantai 3 Gedung Tribun Timur mengucapkan terima kasih.